Materi yang kami jelaskan ada 5. Yang pertama sistem darah, 2 kardiovaskular, yang ketiga sistem imun, yang keempat sistem ekskresi, dan yang terakhir adalah reproduksi. Yang pertama sistem darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Komponen darah ada 4. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang mendominasi sistem peredaran darah di dalam tubuh. Sel ini diproduksi di sumsum tulang melalui suatu proses yang dikenal dengan sebutan eritropoiesis. Eritrosit memiliki bentuk seperti koin dengan cekungan di kedua sisi serta tidak mempunyai inti sel. Eritrosit adalah sel yang elastis sehingga bisa berubah bentuk menjadi lebih kecil ketika mengalir melewati kapiler darah berukuran kecil. Fungsi utama eritrosit adalah mengikat oksigen melalui hemoglobin dari paru-paru lalu mengedarkannya ke seluruh tubuh. Eritrosit menyalurkan oksigen ke seluruh sel-sel, jaringan, dan organ tubuh untuk digunakan sebagai bahan bakar pembentukan energi sehingga tubuh bisa menjalankan fungsi dengan baik. Untuk komponen yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Pada umumnya ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit atau yang disebut juga sebagai sel darah merah. Lalu leukosit memiliki inti yang bulat atau cekung. Bila dilihat di bawah mikroskop, maka tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel-sel leukosit di dalam tubuh dibentuk dalam sumsum tulang, limpa, kelenjar limpa, dan jaringan limfa. Leukosit merupakan sel-sel dalam darah yang berfungsi membantu tubuh dalam melawan virus dan penyakit. Uniknya, dalam sirkulasi darah manusia, leukosit tampak sebagai sel yang tidak bergerak. Namun, bila terdapat zat asing yang masuk, leukosit langsung bergerak dan bekerja untuk melindungi tubuh dari zat tersebut. Untuk komponen yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Trombosit adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Fungsi utama trombosit adalah membentuk gumpalan saat terjadi kebocoran darah melalui pembuluh halus. Kondisi ini terjadi ketika seorang mengalami cedera akibat kecelakaan, terbentur, jatuh, atau tertusuk. Fungsi lainnya adalah perlekatan atau adhesi dan reaksi pelepasan. Trombosit bekerja dengan berkumpul di titik pembuluh darah yang mengalami kebocoran. Kemudian sel ini saling melekatkan diri guna menutup luka. Trombosit juga mengeluarkan zat perangsang penyempitan pembuluh darah yang mengalami kebocoran. Proses tersebut dapat menghentikan pendarahan dan mencegah seseorang kehilangan banyak darah saat terjadi luka. Komponen yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, immunoglobulin, dan elektrolit. Peran utama plasma darah adalah membawa nutrisi, hormon, dan protein ke bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, plasma darah juga memiliki fungsi penting lainnya untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu untuk membuang limbah, menjaga suhu tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembukaan darah, membantu melawan infeksi, dan menjaga kinerja saraf dan otot. Untuk materi selanjutnya ada kardiovaskular. Di sini, sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Fungsi utama sistem ini adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengeluarkan limbah dari tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular mengangkut yaitu untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengeluarkan limbah dari tubuh, memperbaiki jaringan dan organ yang rusak, membantu menjaga suhu tubuh, menangkal infeksi dan penyakit. Terus selanjutnya ada struktur sistem kardiovaskular, yaitu terdiri dari 2, ada jantung dan juga pembuluh darah. Untuk jantung sendiri terletak di rongga dada bagian tengah. Jantung merupakan sebagian organ utama dalam sistem kardiovaskular, berfungsi sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan kiri serta partikel kanan dan juga kiri. Untuk selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan
Sedangkan kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan terletak di arteri dan vena. Kapiler berfungsi untuk menukarkan oksigen, nutrisi, dan limbah dengan sel-sel tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bekerja dengan cara memompa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Proses ini dimulai dari atrium kanan dan kiri, kemudian diikuti ventrikel kanan dan kiri. Pada saat jantung berkontraksi, darah akan dipompa dari atrium ke ventrikel dan selanjutnya ke pembuluh darah. Arteri membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan vena membawa darah yang kurang kaya oksigen kembali ke jantung. Proses kerja sistem kardiovaskular ini terjadi secara otomatis dan terus-menerus selama seseorang hidup. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja sistem kardiovaskular, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan stres. Kelebihan dan kekurangan sistem kardiovaskular. Kelebihan: 1. Mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. 2. Mengeluarkan limbah dari tubuh. 3. Memperbaiki jaringan dan organ yang rusak. 4. Membantu menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir, menangkal infeksi dan penyakit. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Rentan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. 2. Faktor risiko tertentu seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan stres dapat mengaruhi kinerja sistem kardiovaskular. Ketiga, kinerja sistem dapat menurun seiring bertambahnya usia. Permasalahan kesehatan pada sistem kardiovaskular. Permasalahan kesehatan yang terjadi pada sistem kardiovaskular sangat beragam. Beberapa di antaranya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner yaitu penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung tersumbat atau rusak, stroke yaitu kondisi ketika suplai darah ke otak terputus, venous thrombosis yaitu kondisi ketika gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah dan dapat menghambat aliran darah. Baiklah, dilanjutkan dengan sistem imun. Baik, di sini ada sistem imun. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh untuk melindungi dari berbagai mikroorganisme jahat penyebab infeksi atau penyakit. Sistem imun ini terdiri dari berbagai komponen dan cara kerja yang kompleks. Sistem imun tubuh memiliki dua mekanisme pertahanan dalam menjaga tubuh. Menurut Fox, sistem imun dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sistem imun bawaan (innate) yang bersifat non-spesifik dan sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Sistem imun spesifik yaitu sistem imun yang akan berfungsi saat benda asing atau virus apapun yang masuk ke dalam tubuh tanpa harus mengenali suatu bibit penyakit tertentu, karena sistem imun ini tidak memiliki ingatan atau memori. Sedangkan sistem imun spesifik adalah sistem imun khusus yang akan mulai bekerja saat suatu virus atau bakteri yang sudah dikenali sebelumnya, karena sistem imun ini memiliki memori atau daya ingat tentang suatu bibit penyakit yang sebelumnya dan memulai memproses sel imun khusus yang disebut limfosit untuk membasmi penyakit tersebut. Baik, saya akan melanjutkan yaitu komponen sistem imun, yaitu terdiri dari sel darah putih, antibodi, sitokin, sistem pelengkap, kelenjar getah bening, limfa, amandel dan kelenjar godok, timus, sumsum tulang, kulit, mukosa. Fungsi dari sistem imun itu sendiri: 1. Sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. 2. Hemostasis agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari lingkungan luar maupun tubuh. 3. Mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Selanjutnya ada patogen bagi tubuh: 1. Bakteri, 2. Virus, 3. Jamur, 4. Parasit, 5. Protozoa bersel 1. Oke, selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan suatu sistem yang kompleks dan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Dan selanjutnya ada organ-organ dalam sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, dan kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, dan yang keempat ada usus besar, dan yang kelima ada paru-paru, dan keenam ada kulit, dan yang jelas ada hati. Oke, next, ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah mengeluarkan dalam bentuk urin. Sistem kerja ginjal di sini ada memproses darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang sangat halus atau yang biasa disebut glomerulus. Ginjal
ginjal menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah seperti urea, kreatin, dan asam urat, serta membantu menjaga keseimbangan elektronik dan cairan dalam tubuh. Dan yang selanjutnya ada ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Sistem kerja dari ureter yaitu melalui dua ureter menuju kandung kemih. Saat kandung kemih terisi dengan urin, sinyal ke otak akan membuat kita merangsang dorongan untuk buang air kecil. Organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Paru-paru. Selain itu, sistem reproduksi mencakup organ lain seperti hati, paru-paru, dan kulit. Yang juga berperan dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem reproduksi adalah untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Sistem kerja kulit. Kulit sebagai organ sensorik berperan untuk menerima informasi dari lingkungan luar atau dalam tubuh yang kemudian diantarkan ke sistem saraf pusat. Di otak, informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan. Contoh, jika rangsangan panas, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor panas. Hati. Sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Baik, selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Karena makhluk hidup bereproduksi bertujuan pertama yaitu mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Pada proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berkelainan dan saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi. Dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, reproduksi laki-laki. Terdapat kandung kemih, kemudian tulang kemaluan, kemudian ada vas deferens, penis, uretra, fistula seminalis, kelenjar prostat, epididymis, testis, dan skrotum seperti yang dilihat di slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu reproduksi pada perempuan. Terdapat uterus, tuba falopi, ovarium, uterus tunduk, endometrium, myometrium, fibroideae, ovarium ligamen, cervical kana cervix, perimetrum, dan juga vagina seperti dilihat di slide. Kemudian proses pembentukan gamet. Terdapat dua, yang pertama yaitu spermatogenesis berlangsung pada saat pubertas, kemudian oogenesis pada perempuan berlangsung saat dalam kandungan. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Sel sperma sendiri diproduksi pada bagian tubulus miniferus di dalam testis. Pada pembentukan sel sperma di tubulus miniferus melibatkan tiga sel, yaitu yang pertama spermatogonium yang berfungsi menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua, sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi pada spermatozoa, dan yang ketiga yaitu sel Leydig, yaitu yang berfungsi sebagai menghasilkan hormon testosteron. Kemudian tahapan spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis terjadi melalui tiga tahapan, yaitu tahap pengendaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Tahapan pertumbuhan, spermatogonium yang bersifat diploid tadi tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder yang bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis lagi membentuk 4 buah spermatid yang bersifat haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermasiasi. Proses ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal biasanya mampu menghasilkan 20 hingga 40 juta sel sperma. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis sendiri adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi dalam ovarium atau indung telur.
Tahapan oogenesis terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin pada saat masih dalam kandungan. Pada tahapan ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosis primer yang bersifat diploid. Oosis primer ini berada dalam keadaan dorman atau istirahat hingga anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi pematangan hormonal yang mengakibatkan oosis primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosis sekunder yang bersifat haploid dan juga badan polar 1. Oosis sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis kembali dilanjutkan lagi setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosis sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid juga. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Gak ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain dadah? Thanks for watching.